Seen some Democrats suggest that some Republican members perempuan tuh kerap dipertanyakan, kerap manfaatkan energi kegalauan ini untuk berkarya, untuk menghasilkan sesuatu. Aku nggak bisa melupakan kamu, walaupun belum cinta. Indonesia memilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri selaku guru pembimbing pada mata pelajaran Bahasa Indonesia serta teman-teman semua yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan kegiatan debat secara online pada hari ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan melaksanakan kegiatan debat dengan mengangkat topik yang akan kita bahas adalah banyaknya tayangan televisi yang dapat merusak moral bangsa. Sebelumnya saya akan membacakan tata tertib debat terlebih dahulu. Yang pertama, untuk setiap tim, baik tim pro maupun tim kontra hanya diperbolehkan berbicara selama kurang lebih 2 menit. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tanti Binardiati dari kelas 10 BDP 2 selaku moderator yang akan memandu kegiatan debat hari ini. Peserta debat pada hari ini dibagi menjadi 2 tim. Yang pertama ada tim pro dan yang kedua ada tim kontra. Setiap tim harus mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan dan sudah disampaikan sebelumnya. Para peserta debat yang berbahagia, marilah langsung saja kita memasuki ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan debat hari ini saya nyatakan dibuka. Selanjutnya saya persilakan kepada masing-masing tim untuk menyampaikan perkenalan diri. Dimulai dari tim pro kepada tim pro, saya persilakan. Saya Rosida Pari, kelas 10 BDP 2 dari tim Pro. Saya Siti Sobriah Atamami, kelas 10 BDP 2 dari tim Pro, kelompok 4. Selanjutnya kepada tim kontra, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Ramadhani dari kelas 10 BDP 2, nomor absen saya nomor 2. Di sini saya berada di tim kontra. Perkenalkan, saya Sulha Fahimah Tahiyah dari kelas 10 BDP 2 dan dari tim kontra kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada tim pro, saya persilakan untuk menyampaikan argumennya selama kurang lebih 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Kami setuju dengan pernyataan tayangan televisi dapat merusak moral bangsa. Tayangan televisi seperti acara gosip dan sinetron memiliki konten bermuatan negatif yang dapat mempengaruhi cara penonton dalam berpikir dan berperilaku, khususnya bagi penonton yang masih anak-anak dan remaja. Anak-anak dan remaja masih belum mampu untuk berpikir rasional dan memfilter apa yang mereka tonton. Penonton, khususnya generasi muda, sebagai penerus bangsa seharusnya mendapatkan tontonan yang layak, positif, dan mendidik, yang mendorong mereka untuk berpikir jernih dan bermoral. Kami setuju mengenai pernyataan yang disampaikan moderator bahwa tayangan televisi dapat merusak moral bangsa. Dapat kita lihat sendiri beberapa program televisi yang menampilkan konten tidak mendidik. Contohnya adalah acara gosip yang mengorek dan membeberkan aib bintang tamu, yang juga adalah public figure. Hal yang seharusnya menjadi rahasia pribadi menjadi konsumsi publik. Hal ini memberi kesan bagi penonton bahwa membicarakan kehidupan pribadi orang lain adalah hal yang wajar. Selain itu, sinetron juga seringkali menampilkan adegan bullying, kekerasan, dan gaya berpacaran pada remaja. Tayangan seperti ini dapat mendorong penonton untuk melakukan hal seperti itu. Selanjutnya, saya persilakan kepada tim kontra untuk menyampaikan argumennya selama kurang lebih 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Kami tidak setuju dengan pernyataan tayangan televisi yang dapat merusak moral bangsa. Tayangan televisi masa kini banyak memberi dampak positif bagi penonton seperti memperluas kosakata, belajar bahasa asing, sarana hiburan, dan menambah wawasan luar. Tayangan televisi bukanlah faktor yang menyebabkan moral bangsa rusak. Seseorang tidak serta-merta melakukan kekerasan hanya karena ia menonton adegan kekerasan.
Bisa saja hal tersebut terjadi karena di dalam dirinya ada dorongan untuk melakukan hal tersebut, atau lingkungan di sekitarnya seperti keluarga dan teman sebaya yang akrab dengan kekerasan. Televisi memiliki batasan usia yang dapat ditonton oleh penonton di bawah umur. Aturan tersebut harus ditaati untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Baiklah, dari teman-teman tim pro maupun tim kontra sudah menyampaikan argumennya masing-masing. Selanjutnya saya memberikan kesempatan untuk masing-masing tim untuk memberikan pertanyaan kepada lawannya dan menjawab pertanyaan yang sudah diajukan. Dimulai dari tim pro kepada tim pro, saya persilakan. Kami ingin menanggapi argumen dari tim kontra yang menyatakan bahwa tayangan televisi sekarang banyak memberikan manfaat hiburan. Pertanyaan kami adalah, apakah dengan berbicara kasar, menertawakan, dan membuka masalah pribadi orang lain di hadapan penonton, baik yang di studio maupun di rumah, masih dapat dikategorikan sebagai hiburan? Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Tayangan televisi yang menayangkan masalah pribadi dapat ditayangkan karena sebelumnya host dan MC acara tersebut sudah di-briefing. Jadi pihak yang ada dalam acara tersebut sudah bersedia dan menyetujui yang terbukti. Penonton juga terhibur dan acara seperti ini banyak mengundang gelak tawa pemirsanya. Namun tidak semua orang dapat memahami hal tersebut. Masih banyak penonton terutama yang berasal dari masyarakat dengan pendidikan rendah menganggap semua yang ditayangkan di televisi adalah nyata dan apa adanya. Pernyataan kami, bagaimana jika masyarakat meniru dan mengolok-olok permasalahan pribadi orang lain? Bukankah ini salah satu kemerosotan moral yang bisa dapat oleh tayangan? Tentunya kita harus kembali mengingat apa tujuan dari program variety show dan talk show. Program ini ditunjukkan untuk menghibur penonton dalam penampilan hiburan. Tidak perlu terlalu kaku, asal penonton dapat terhibur. Sedikit settingan rasanya tidak terlalu menjadi masalah selama dapat menghibur dan mengurangi stres penonton. Penonton juga harus menyadari bahwa yang ditayangkan di televisi tidak sepenuhnya real. Beberapa ada yang sudah melewati briefing dan diarahkan sedemikian rupa. Jadi, penonton dapat mengambil hal yang positif dan tidak meniru hal yang negatif. Apabila ada penonton yang meniru hal tersebut, belum tentu disebabkan oleh tayangan televisi. Selanjutnya kepada tim kontra, saya persilakan. Kami ingin menanyakan mengapa televisi diberikan beban untuk harus memberikan konten yang berfokus pada moral, sementara di luar sana masih banyak sarana yang dapat digunakan untuk menyalurkan hal tersebut. Tidak bisakah televisi menjadi sarana hiburan semata bagi pemirsa yang penat? Kami akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Televisi adalah media telekomunikasi paling merakyat dan paling umum. Paling merakyat artinya paling populer di segala kalangan masyarakat. Dari golongan menengah ke atas sampai menengah ke bawah akrab dengan televisi. Sebelum ada internet seperti sekarang, televisi adalah alat penyiaran yang paling banyak dikonsumsi. Sebagai sarana telekomunikasi paling merakyat, sudah sepantasnya televisi memberikan dampak positif yang dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat. Televisi adalah alat paling efektif untuk mengedukasi masyarakat mengenai moral dan pendidikan yang baik. Tayangan televisi telah memberikan kode penggolongan umur penonton yang dapat menonton tayangan tersebut, seperti SU, BO, A, R, dan D. Tujuannya untuk mengklarifikasikan penonton berdasarkan usianya, agar terhindar dari tontonan yang tidak sesuai. Mengapa keresahan mengenai kerusakan moral bangsa masih dilimpahkan kepada tayangan televisi? Walaupun kode tersebut sudah ditampilkan, tidak semua orang dapat memahaminya dan tidak semua anak mendapatkan kesempatan untuk didampingi orang tuanya ketika menonton televisi. Lagi pula tidak ada salahnya untuk selalu menimbang manfaat yang akan diberikan ketika hendak menayangkan sesuatu. Begitupun dengan acara hiburan. Acara hiburan bukan berarti harus melakukan segala cara, bahkan hal memalukan untuk menarik perhatian penonton. Televisi memiliki peranan penting dalam membentuk moral bangsa. Jangan sampai acara yang ditampilkan memberi pengaruh buruk terhadap moral bangsa, apapun alasannya. Teman-teman yang berbahagia, kita sudah mendengarkan argumen dari masing-masing tim, dan masing-masing tim pula juga sudah menyampaikan pertanyaan dan jawaban satu sama lain. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada masing-masing tim
untuk menjelaskan kesimpulan berdasarkan argumen yang sudah disampaikan. Dimulai dari tim Prof. Pada tim Pro saya persilakan untuk menjelaskan kesimpulan berdasarkan argumennya. Selama kurang lebih 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Berdasarkan argumen dan jawaban yang sudah kami sampaikan pada debat kali ini, kesimpulan dari tim kami adalah banyak tayangan televisi yang dapat merusak moral bangsa. Tayangan yang menampilkan adegan bullying, kekerasan, dan gaya berpacaran pada remaja. Perilaku buruk lainnya seperti mengumbar aib orang lain dan bergosip dapat mendorong penonton untuk melakukan hal serupa. Sebagai sarana telekomunikasi paling merakyat, sudah sepantasnya televisi memberikan dampak positif yang dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat. Selanjutnya saya persilakan kepada tim kontra untuk menjelaskan kesimpulan berdasarkan argumen yang sudah disampaikannya kurang lebih 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Adapun kesimpulan yang dapat kami sampaikan berdasarkan pernyataan dan pertanyaan kami sebelumnya adalah tayangan televisi tidak menjadi penyebab rusaknya moral bangsa. Tayangan televisi masa kini banyak memberi dampak positif bagi penonton seperti memperluas kosakata, belajar bahasa asing, sarana hiburan, dan menambah wawasan mengenai dunia luar. Kita diharapkan memiliki kesadaran bahwa yang ditayangkan di televisi tidak sepenuhnya real. Beberapa ada yang sudah melewati briefing dan sudah diharapkan sedemikian rupa. Jadi penonton dapat mengambil apa yang positif dan tidak mengambil yang negatif. Apabila ada penonton yang meniru hal tersebut, belum tentu disebabkan oleh tayangan televisi. Peserta debat yang berbahagia, kegiatan debat hari ini telah selesai. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari argumen yang telah disampaikan oleh masing-masing tim adalah televisi tidak sepenuhnya berdampak buruk. Ada berbagai macam manfaat yang dapat kita ambil dengan menonton televisi. Namun, masyarakat di sini harus bijak dan cerdas dalam memilih tayangan yang harus ditonton. Tayangan televisi akan memberikan banyak dampak positif oleh pemirsanya bila program acara yang ditonton bersifat mendidik. Pun sebaliknya, tayangan televisi juga bisa memberikan dampak negatif bila penontonnya menyaksikan program acara yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya ditonton. Saya, Tanti Binardiati, selaku moderator, mohon pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.